Bab 2799. Mengapa aku harus membantumu? Jika tidak, ketika diminta oleh Eric Kin, dia akan mengungkapkan rahasia ini. Dirinya datang untuk menyelidiki Eric Kin, tetapi hampir ketahuan oleh Eric Kin. Hal ini membuat Queen Lee sangat panik. Apalagi, kultivasi Eric Kin bahkan lebih rendah dari miliknya. Gadis suci, kenapa wajahnya pucat sekali? Eric Kin menatap Queen Lee yang wajahnya tiba-tiba berubah karena terkejut. Hati Queen Lee bergelombang besar, dia diam-diam mengertakkan gigi, tidak berani menatap mata Eric Kin lagi. Sebelumnya, dia selalu mengambil inisiatif untuk melihat mata orang lain, tetapi kali ini dia takut melihat mata Eric Kin, dia takut dirinya yang akan dirugikan. Teman seiman, aku tidak menyangka kamu begitu kejam, menggunakan metode ini untuk menghadapi seorang wanita yang lemah. Kita sama, kamu bukan wanita yang lemah, kata Eric Kin dengan tenang. Tapi aku lihat teknik pesona yang kamu memiliki masih bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana kalau kita adu lagi? Sebenarnya, masih ada beberapa metode yang belum aku gunakan. Kamu. Ucapan Eric Kin yang jelas-jelas provokatif, membuat dada Queen Lee naik turun karena marah. Teknik rahasianya memang memiliki trik lain yang lebih ampuh, tetapi dia tidak mengasahnya sampai mahir. Tapi Eric Kin sudah mengetahuinya, dan dia jelas tidak takut dengan metodenya sendiri. Jika Queen Lee benar-benar menggunakannya, mungkin akan kembali diserang balik oleh Eric Kin. Teman seiman, karena kamu tidak mau membantu, maka aku pamit pergi. Wajah Queen Lee muram, penampilan lembut dan manis sebelumnya sudah hilang, dan tidak menunjukkan sopan santun. Dia langsung berbalik dan pergi meninggalkan aula. Bahkan token yang diberikan kepada Eric Kin sebelumnya pun tidak diambil kembali. Eric Kin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ingin melawan dirinya, wanita ini masih terlalu lemah. Jika dia hanya menggunakan teknik pesona yang dia gunakan di awal, maka dirinya tidak memperdulikannya, tetapi dia bahkan berani menambahkan sihir. Jika tidak melawannya, dia mungkin akan mengira dirinya mudah untuk ditindas. Teman seiman, kamu sudah datang. Tidak lama setelah Queen Lee pergi, Reino Hong keluar. Paman guru baru saja menghubungiku, menyuruh kita untuk menemuinya. Eric Kin mengangguk. Paman guru Reino Hong sudah meninggalkan sekte dan tidak pernah kembali lagi, yang berarti dia telah keluar dari sekte, jadi dia tidak mau kembali lagi. Tempat pertemuan bukan di lembah ombak besi, melainkan di luar. Reino Hong dan Eric Kin terbang sepanjang jalan, dan setelah terbang sekitar beberapa ratus mil, mereka mendarat di sebuah gunung tandus. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah perahu roh terbang dari langit, dan seorang lelaki tua botak turun dari kapal. Sebelum mendarat, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Keponakan Fei, berapa umurmu? Masih tidak bisa menangani masalah sendiri, menyia-nyiakan kesempatan transmisi suara, memintaku untuk mengambil tindakan, kamu junior yang merepotkan. Saat berbicara, lelaki tua itu mendarat dan berdiri di depan Eric Kin dan Reino Hong. Ketika keduanya bertemu, Eric Kin dan lelaki tua itu terkejut. Kamu. Orang tua itu menatap Eric Kin. Meskipun Eric Kin mengaburkan wajah dan sosoknya, namun tetap sama seperti sebelumnya, sehingga lelaki tua itu tetap bisa mengenalinya. Senior, kita bertemu lagi. Eric Kin juga sedikit terkejut. Tak disangka, paman guru Reino Hong ternyata adalah orang tua yang kabur dari kapal terbangnya. Tetapi ketika memikirkannya, tapi benar juga. Pada saat itu, lelaki tua itu dapat melihat pemurnian alat kapal terbang cahaya ungu menggunakan material yang tidak terlalu bagus, dan menggunakan titik ini untuk menembus formasi dan mendarat di kapal spiritualnya. Jika bukan karena kemampuan pemurnian alatnya yang tinggi, tidak mungkin mencapai hal ini. Paman guru,
Apakah kalian saling mengenal? Sebaliknya, Reino Hong yang hendak memperkenalkannya terkejut saat melihat mereka berdua. Dirinya khawatir dengan temperamen anehnya paman guru akan langsung menolak Eric Kin ketika dia mengubah penampilannya, tapi tidak diduga, bukan hanya keduanya pernah bertemu, tetapi hubungan mereka juga tampak lumayan. Haha, aku punya jodoh dengan teman kecil ini, dia pernah membantuku. Reino, kamu bisa melakukan pekerjaanmu, dan serahkan sisanya padaku. Setelah terdiam sejenak, lelaki tua itu bereaksi dan membiarkan Reino Hong pergi sambil tersenyum. Yah, jika Tuan Qin perlu bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku. Reino Hong tersenyum, lalu melengkungkan tangannya ke arah Eric Qin, lalu terbang menjauh. Sudah memperkenalkan paman guru kepada Eric Qin, berarti tugasnya sudah selesai. Adapun berhasil atau tidak, Reino Hong juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika paman guru tidak mau membantu, Eric Qin akan datang kepadanya lagi. Eric Kan, apa yang ingin kamu sempurnakan? Bahkan keponakanku yang jenius pun tidak bisa berbuat apa-apa, coba keluarkan. Setelah Reino Hong pergi, hanya Eric Qin yang tersisa mereka berdua di Gunung Tandus. Orang tua itu menguap, mengulurkan tangannya, meraih sebuah blue stone besar dari kejauhan, menjatuhkan beberapa reiki, dan memotongnya menjadi 2 bangku batu. Dia melemparkan satu ke Eric Qin dan kemudian dia duduk. Eric Qin melihat hal itu, namun tidak langsung mengeluarkan barang dewa itu. Dia melambaikan tangannya terlebih dahulu, untuk membuat pola dewa yang menyelimuti puncak Gunung Tandus ini. Dia mengeluarkan mangkuk pemanggil roh dan pedang Yuyang, lalu memberikannya kepada lelaki tua itu, dan duduk di bangku batu lainnya. Oh, 2 barang dewa, dan itu adalah harta peninggalan zaman kuno, kamu punya sesuatu yang bagus. Orang tua itu awalnya acuh tak acuh, tetapi ketika 2 harta Eric Qin di tangannya, matanya berbinar dan langsung bersemangat. Penglihatan senior sangat bagus, yang ingin aku perbaiki adalah 2 barang dewa ini. Ekspresi Eric Qin sedikit bergerak, dan lelaki tua itu benar-benar hebat. Kedua harta ini awalnya ditunjukkan kepada Reino Hong. Meskipun dia juga berhasil menilai benda ini, tapi membutuh banyak waktu dan reiki untuk mengkonfirmasinya. Sedangkan lelaki tua itu bisa langsung menilainya, bahkan dapat menentukan usianya. Hal ini mencerminkan perbedaan penglihatan yang jelas di antara keduanya. Tapi barang dewa semacam ini, meskipun sangat halus, seharusnya Reino Hong bisa memperbaikinya, kata lelaki tua itu. Memang, tapi aku memiliki persyaratan untuk waktu. Aku berharap bahwa mereka dapat diperbaiki sepenuhnya dalam waktu 3 bulan, setidaknya 1 bagian, kata Eric Qin sambil mengangguk. Yah, tidak heran, dengan kekuatan keponakan Fei, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Orang tua itu mengangguk, dia memeriksa sebentar, dan mengembalikan barang dewa itu kepada Eric Qin. Reino Hong seharusnya sudah memberitahumu bahwa memperbaiki benda ini membutuhkan roh emas. Karena dia bisa melakukannya, itu berarti kamu telah menyiapkan benda ini, maka tunjukkan kepadaku. Eric Qin melambaikan tangannya, dan tiba-tiba roh naga terbang keluar, tubuh naga memancarkan aura emas yang kuat, dan di udara, cahaya keemasan memenuhi bumi. Meskipun roh naga adalah rahasianya, tetapi karena harus meminta guru pemurnian alat untuk memperbaiki barang dewa, cepat atau lambat benda ini akan terungkap, jadi Eric Qin tidak ragu-ragu untuk mengeluarkannya. Yah, ini adalah hal roh emas berkualitas sangat tinggi, meskipun hanya setengahnya. Jika itu aku, 3 bulan seharusnya tidak akan ada masalah. Orang tua itu mengamati aura emas naga spiritual. Warna aneh melintas di matanya, lalu berkata dengan tegas. Masalahnya adalah, mengapa aku harus membantumu memperbaiki benda ini? Berbicara tentang ini,
Lelaki tua itu menyipitkan matanya dengan senyum yang dalam. Senior langsung bilang saja apa maumu, jika aku bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya. Erikin tidak terkejut, dan berkata dengan ringan, apakah kamu sudah tahu kalau aku membutuhkan bantuanmu? Sebaliknya, lelaki tua bertanya dengan terkejut. Mudah ditebak. Erikin menggelengkan kepalanya. Bersambung.